Shalom adik-adik semuanya. Kembali lagi ya bersama Kak Oni di sini ya. Oke, gimana kabarnya semuanya? Masih sehat? Masih sehat semua ya? Kak Oni harap kita semua masih sehat lagi. Kemudian dapat beraktivitas seperti Kak Oni sekarang, beraktivitas di outdoor ya. Nah, seperti itu. Jadi hari ini kita akan bersama-sama belajar di kubu doa. Nanti kita akan mendengarkan video, melihat video, kemudian mendengarkan firman Tuhan ya adik-adik ya. Siapkan hatinya, siapkan pikirannya, duduk dengan tenang untuk menyaksikan video yang akan disampaikan nanti. Oke, gitu dulu adik-adik ya. Setelah Yesus naik ke surga, murid-murid dan orang-orang yang percaya kepada Yesus berdoa di sebuah ruangan besar. Lalu, sesuatu yang menakjubkan terjadi. Awalnya terdengar seperti tiupan angin yang kencang. Lalu, lidah-lidah api bermunculan di atas kepala semua orang dalam ruangan itu. Roh Tuhan datang, dan semua orang mulai berbicara dengan bahasa yang berbeda-beda. Inilah hadiah dari surga yang Yesus janjikan kepada murid-muridnya. Murid-murid Yesus sangat senang. Roh Tuhan datang untuk hidup bersama mereka dan menolong mereka. Pada malam ketika Roh Tuhan turun ke atas murid-murid Yesus, ada banyak orang asing di Yerusalem. Mereka berbicara dengan bahasa yang berbeda-beda. Waktu mereka mendengar murid-murid Yesus berdoa, mereka datang untuk melihat suara ribut apa itu. Mereka menemukan murid-murid Yesus sedang menceritakan perbuatan Yesus yang ajaib. Tetapi mereka semua terkejut karena mereka mendengarnya dalam bahasa mereka masing-masing. Wah, apa artinya ini? Tanya mereka. Roh Kudus selalu membantu semua orang yang mengikut Tuhan Yesus sampai sekarang. Ya adik-adik, tadi kita sudah menyaksikan video ya, video Pentakosta Tuhan Roh Kudus turun menjamah murid-murid Tuhan Yesus. Kemudian Petrus mulai berbicara, berkhotbah kepada orang-orang yang ada di Yerusalem, karena mereka tercengang sama sekali adik, tercengang melihat bahwa murid-murid Yesus kok bisa bahasa berbagai macam bahasa waktu itu. Dan mereka heran, loh kok dia bisa bahasaku, kok murid-murid Tuhan Yesus itu bisa bahasa daerah kami, bukankah mereka orang Galilea, kenapa bisa berbahasa seperti itu? Nah itu dia adik-adik, mari kita bahas ya pelan-pelan ya adik-adik ya. Oke, duduk yang tenang, kita akan bahas sama-sama ya. Tepat 10 hari setelah kenaikan Tuhan Yesus ke surga, seperti hari ini ya, kita memperingati Tuhan Yesus naik ke surga, 10 hari setelahnya adalah hari Pentakosta adik-adik. Jadi Tuhan Yesus mengirim Roh Kudus untuk membimbing, menuntun, menolong murid-murid Tuhan Yesus. Pada hari itu di Yerusalem turunlah angin yang sangat keras adik-adik. Kemudian turun lidah api atas kepala masing-masing setiap murid. Semua murid Tuhan Yesus
dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan singkat cerita, warga sekitar bingung, kenapa kok mereka bisa berkata bahasa-bahasa yang bukan bahasa mereka sendiri. Kemudian singkat cerita lagi adik-adik, tampillah Petrus berkhotbah di depan mereka. Jadi waktu itu Petrus berkata kepada mereka seperti ini ya, hai kamu orang-orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahui dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk anggur seperti yang kalian kira. Wah, ternyata adik-adik, mereka mengira bahwa murid-murid Tuhan Yesus itu mabuk anggur. Hello, itu masih jam 9. Jadi mereka nggak mungkin mabuk anggur. Dan mereka sedang dipenuhi oleh Roh Kudus. Ya, seperti itu ya adik-adik. Jadi Roh Kudus mulai memenuhi murid-murid Tuhan Yesus semuanya. Ya. Kemudian khotbah Petrus kepada mereka banyak sekali adik-adik. Kemudian mereka dikasih tahu bahwa kalian semua akan dapat seperti ini juga, bisa merasakan Roh Kudus hadir dalam setiap hidupmu. Dan kata-kata terakhir nanti kita belajar di Kisah Para Rasul yang menurut Kak Oni agak penting, yaitu di Kisah Para Rasul 2 ayat 38. Jadi jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk apa? Pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima Roh Kudus. Oke Kak Oni, dari tadi nih Kak Oni bilang Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus terus. Apa sih sebenarnya Roh Kudus tuh? Ada yang tahu Adik-adik? Ada yang tahu? Terus kenapa Petrus bisa berkhotbah seperti itu? Ya, itu adalah pekerjaan dari Roh Kudus. Ya, Adik-adik, Roh Kudus itu adalah roh kebenaran yang berasal dari Allah itu sendiri. Jadi semua orang percaya itu diberikan Roh Kudus. Tetapi apakah bisa berkolaborasi, bisa bersama-sama dengan Roh Kudus? Karena orang yang sudah dikasih Roh Kudus tapi tidak bisa berbuat seperti Kristus, tidak bisa menjadi saksi Kristus, tidak bisa menjadi saksi tentang kebenaran Allah, itu berarti tidak ada Roh Kudus yang bekerja dalam hidupnya adik-adik, seperti itu ya. Jadi Roh Kudus itu yang memampukan kita sebagai orang percaya untuk bisa bersaksi tentang Tuhan Yesus, untuk bisa menghibur teman-teman semuanya, teman-teman adik-adik semuanya. Kemudian roh kebenaran ya. Jadi kita nggak ngeramput, bahasa Kalimantan ya. Kita selalu jujur, belajar jujur. Itu dari Roh Kudus adik-adik, pekerjaan Roh Kudus. Ya, Kak Oni akan memberitahukan sedikit kayak apa sih Roh Kudus itu sebenarnya ya. Baik, siapa di sini yang pernah minum susu? Angkat tangan. Semuanya pernah ya? Semuanya pernah ya? Oke. Di sebelah Kak Oni ini ada susu putih. Ya, susu putih ini kita ibaratkan sebagai kita orang percaya, oke? Kemudian di sebelahnya lagi ting adalah coklat. Kak Oni ibaratkan sebagai Roh Kudus. Oke. Ya. Ada susu putih dan coklat. Kalau digabung jadi apa? Oh, jadi enak Kak Oni. Ya, betul. Bukan itu ya maksudnya. Jadi gini. Saat coklat ini dituang ke dalam susu putih kayak gini ya. Saat coklat dituang susu putih, pertama pasti coklat akan turun ke bawahnya, ke paling bawah di gelas itu ya. Jadi susu putih di atas. Nah, saat orang percaya itu tidak bisa berkolaborasi atau tidak bisa bekerja sama lah pada dasarnya dengan Roh Kudus. Jadi dia maunya seenak sendiri, Roh Kudus minta apa dia nggak mau, Roh Kudus minta apa dia nggak mau, dia tetap jadi susu.
seperti tadi ya, susu itu ya. Jadi di bawah terpisah. Jadi satu bagian yang terpisah antara susu dengan coklat dengan susu itu tadi. Ya, kayak gitu ya. Nah, tapi begitu manusia itu atau susu tadi kita aduk pelan-pelan, apa yang terjadi adik-adik? Dan itu menjadi susu coklat yang enak ya adik-adik. Jadi seperti itu. Kita manusia, orang percaya, begitu kita bisa bekerja sama, berkolaborasi dengan Roh Kudus di setiap kehidupan kita, kita akan menjadi saksi, kita akan menjadi garam dan terang dunia. Kita akan dipakai Tuhan seperti Petrus tadi ya. Itu Petrus sudah berkolaborasi dengan Roh Kudus. Dia ikut dan nurut dengan Roh Kudus. Oke, adik-adik, gitu ya. Ya, adik-adik. Jadi orang-orang atau kita yang hidup dengan Roh Kudus, bisa bekerja sama dengan Roh Kudus, itu dilihat dari buah-buah yang kita laksanakan, kita kerjakan. Ada 9 buah roh, yaitu pertama kasih. Pasti kita memiliki kasih kalau kita punya Roh Kudus dalam hati kita. Kedua, sukacita. Ketiga, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Jadi orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus seperti Petrus tadi ya, itu dia memiliki 9 buah roh. Itu pasti deh, gak mungkin enggak. Jadi kita harus benar-benar Roh Kudus hidup di dalam kita dan kita di dalam Roh Kudus. Jadi kita akan menjadi saksi Kristus yang benar. Oke adik-adik ya, saya yakin, Kak Oni yakin, kita semuanya pasti bisa. Undang Roh Kudus hadir di setiap hati adik-adik semuanya, di setiap keluarga adik-adik. Minta Roh Kudus, berdoa nanti sama-sama Kak Oni ya. Kita minta Roh Kudus untuk hadir dalam hidup kita, untuk menuntun kita menjadi anak-anak Tuhan Yesus, saksi-saksi Kristus, menjadi garam dan terang dunia, seperti yang sudah dilakukan murid-murid Tuhan Yesus sebelumnya. Mereka menjadi garam dan terang dunia. Ya adik-adik, seperti tadi ya di Kisah Para Rasul yang terakhir. Jadi begitu mereka semua sudah menerima Roh Kudus, dibaptis. Jadi ada itu di Kisah Para Rasul 2 yang ayat 41 sampai 47. Itu adalah cara hidup jemaat pertama. Ada banyak yang diselamatkan. Pada hari itu juga ayat 41 ya. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Bayangkan adik-adik, begitu Roh Kudus mulai bekerja, 3.000 jiwa diselamatkan. Tuh, ngeri kan? Kalau sudah Roh Kudus, adik-adik bisa bekerja sama dengan Roh Kudus, bisa Roh Kudus ada dalam hati adik-adik. Bukan tidak mungkin, adik-adik bisa menjadi seperti Petrus selanjutnya. Oke adik-adik ya, kita akhiri, kita mau berdoa bahwa kita minta untuk Roh Kudus hadir dalam setiap hidup kita, menolong kita, menjaga kita, penghibur yang setia. Oke adik-adik, lipat tangannya, kita mau berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Sekarang kami mengerti betapa pentingnya Roh Kudus untuk menemani, menjagai, melingkupi setiap kami Tuhan Yesus. Tuhan, kiranya firman yang telah Kau disampaikan menjadi rema dalam kehidupan kami, sehingga Tuhan, kami semakin kuat bersama Roh Kudus-Mu Tuhan. Seperti yang telah Engkau janjikan kepada kami, bahwa Roh itu adalah Roh yang setia, Roh penghibur, Roh yang menguatkan, supaya kami bisa memberitakan tentang Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kami akhiri berdoa pada hari ini Tuhan Yesus. Tuhan, berkati negara kami, berkati pemerintahannya, dari presiden sampai yang terendah RT RW Tuhan Yesus. Kau melingkupi, Kau selalu menjaga. Terima kasih Tuhan. Berdoa juga supaya COVID-19 ini dapat segera berakhir. Buat para petugas dari bapak-bapak polisi, bapak-bapak TNI, Satpol PP dan semuanya Tuhan Yesus yang selalu menghadapi ini Tuhan Yesus, terutama tenaga kesehatan,
semuanya diberi kesehatan yang sempurna Tuhan daripada Engkau, sehingga kami semua dapat segera sehat, dapat segera sembuh, dapat segera menatap masa depan yang baru Tuhan Yesus, seperti Roh Kudus yang sudah Engkau janjikan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Berdoa juga buat kedua orang tua kami yang selalu menjaga, memberkati, melindungi kami Tuhan Yesus. Jaga senantiasa kedua orang tua kami dan juga kakak sekolah minggu kami, gembala kami Tuhan Yesus. Semua kami serahkan dalam tangan-Mu. Biarlah semua Roh Kudus itu hadir di setiap kehidupan kami semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berucap syukur. Haleluya, amin. Oke adik-adik semuanya, tadi kita sudah belajar bersama-sama di kubu doa. Oke, Kak Oni senang hari ini dapat melayani adik-adik semuanya. Kak Oni harap adik-adik semuanya dapat menjadikan pelajaran bahwa Roh Kudus turun untuk menghibur kita, untuk menemani kita selanjutnya sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Oke adik-adik, begini sampai hari ini cukup dulu untuk kubu doanya. Kita ketemu di lain kesempatan bersama guru-guru sekolah minggu yang lain, bersama kakak-kakak yang lain. Oke, terima kasih buat orang tua yang sudah selalu membimbing anak-anaknya untuk ikut di sekolah minggu online ataupun di Superbook ataupun di kubu doa. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.